Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan materi ilmu qawaid dengan kitab yang kita baca, yaitu kitab Kawakibud Durya karangan Muhammad bin Ahmad Al-Ahdal. Pada pertemuan sebelum kemarin kita sudah membahas itu masalah tanda isim. Sekarang kita kembali melanjutkan tanda fi'il. Nah, karena kalimat terbagi kepada tiga. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga adalah huruf. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa saufa wa ta'it ta'nisis sakinah. Dan fi'il itu dikenal dengan tandanya, yang pertama qad, yang kedua sin, yang ketiga saufa, yang keempat ta yang sakin atau ta yang sukun. Namun sebelum kita membahas lebih panjang, kita pahami fi'il dulu. Apa itu fi'il? Fi'il itu adalah pekerjaan atau perbuatan. Maka fi'il itu dibagi kepada tiga. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Fi'il madhi pekerjaannya telah berlalu. Fi'il mudhari' pekerjaannya sedang terjadi atau sedang bekerja atau akan bekerja. Fi'il amr pekerjaan itu dalam bentuk perintah. Adalah bentuk perintah, memerintahkan suatu pekerjaan. Baik, saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada contoh tanda fi'il ini. Yang pertama qad. Qad ini masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Qad ini masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Tapi nanti berbeda maknanya. Kalau qad masuk kepada fi'il madhi, ini maknanya nanti sungguh-sungguh, betul-betul. Karena faedahnya nanti sebagai tahqiq, menguatkan ucapan itu, betul-betul lah, begitulah kira-kira. Qad, contoh, qad qamah, sungguh dia berdiri. Qad qamah, sungguh dia telah berdiri. Artinya dia tidak ragukan lagi, betul-betul berdiri. Atau dalam Al-Quran, laqad kana lakum, laqad, qad ada di situ, sungguh adalah bagi kamu. Berarti qad itu menjelaskan atau meyakinkan dengan secara pasti. Jadi tidak meragukan lagi. Itu qad kalau masuk kepada fi'il madhi. Contoh, bisa kita buat qad nasara, qad qama, dan lain-lain. Yang kedua, qad masuk kepada fi'il mudhari'. Qad ini kalau masuk kepada fi'il mudhari', ini faedahnya untuk ta'lil. Artinya kadang-kadang, berarti tidak pasti, tidak seperti qad masuk kepada fi'il madhi tadi. Jadi umpamanya qad yakunu, ya kadang-kadang ada. Qad nasara, qad yansuru, ya kadang-kadang dia menolong. Berarti perbuatan itu ya tidak seperti qad yang masuk kepada fi'il madhi. Qad ini masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Qad khusus ini masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari', tapi nanti beda zamannya. Yang masuk pada fi'il madhi nanti zamannya beda maknanya. Yang masuk pada fi'il madhi nanti qad ini menguatkan ucapan.
Kalau masuk pada fi'il mudhari tidak dalam bentuk seperti fi'il madhi itu, maka mananya kadang-kadang atau biasanya seperti itu, tapi tidak menguatkan seperti pada fi'il madhi. Yang kedua, sin dan saufa. Ini juga sin dan saufa ini khusus masuk pada fi'il mudhari saja, tidak masuk pada fi'il madhi. Sin dan saufa masuk kepada fi'il mudhari dan tidak ada masuk pada fi'il madhi. Maka tidak ada sin masuk pada fi'il madhi dan juga tidak ada masuk pada fi'il mudhari. Maka dikatakan wasini wa saufa ikhtisani. Ini huruf khusus masuk kepada kedua ini, khusus untuk masuk bil mudhari li tahsilihi lil istiqbal. Ini khusus untuk zaman istiqbal. Khusus untuk zaman istiqbal. Jadi zamannya itu untuk yang akan datang. Saufa ta'lamun dalam surat At-Takasur, itu banyak contoh, ada contoh di situ. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi fi'il mudhari ini mempunyai dua zaman, dua waktu. Yang pertama zaman yang telah berlalu, yang kedua zaman yang akan datang. Zaman yang telah berlalu itu namanya zaman madhi, zaman yang akan datang namanya zaman istiqbal. Jadi perbuatannya ada dua, ada dua. Pertama, fi'il mudhari ini zamannya adalah zaman sedang terjadi atau hal, dan yang kedua zaman mustaqbal yang akan terjadi. Kembali kami ulang, zaman fi'il mudhari ini dua. Yang pertama zaman hal yang artinya sekarang, yang kedua zaman istiqbal yang akan datang. Yang selanjutnya ta yang sakin atau ta yang sukun, ta yang berharakat sukun, dan ini khusus untuk masuk kepada fi'il madhi dan tidak ada masuk pada fi'il mudhari. Contoh contoh nasarat, fa'alat, darabat, katabat. Yang ta yang sukun yang ada di akhir itu adalah contoh ta'nis yang sakin yang masuk kepada fi'il madhi. Ta itu sebagai tanda fi'il, namanya ta'nis yang sakin atau ta yang berharakat sukun yang terletak di akhir fi'il madhi. Jadi dari empat tanda fi'il tadi, para saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang mendapatkan tanda itu cuma dua fi'il saja. Fi'il amar tidak masuk di situ. Yang pertama fi'il madhi yang khusus kepada fi'il madhi itu ta'nis yang sakin. Yang kedua fi'il mudhari yang khusus untuk fi'il mudhari itu adalah saufa dan sin atau sin dan saufa. Sedangkan qad itu masuk kepada dua fi'il madhi dan fi'il mudhari. Wa huwa salasatu anwa'in, dan dianya fi'il itu terbagi kepada tiga macam. Nah, di fi'il itu ada tiga macam, ada tiga pembagian fi'il itu. Yang pertama madhi, fi'il madhi. Fi'il madhi apa? Perbuatan telah berlalu, pekerjaan telah berlalu. Jadi perbuatan pekerjaan telah berlalu itu fi'il madhi. Jadi setiap perbuatan, setiap pekerjaan telah berlalu itu namanya fi'il madhi. Wa yu'rafu bi ta'it ta'nisi sakinah. Jadi fi'il madhi itu diketahui atau dikenal dengan ta yang sakit. Nah, ini khusus ini. Khusus untuk fi'il madhi. Dan tidak ada pada fi'il mudhari ta yang sakin, tidak ada. Kenapa? Ta yang sakin ini terletak di akhir kalimat fi'il itu. Contoh fa'ala masuk ta, fa'alat. Nasara masuk ta yang sukun, nasarat. Daraba masuk ta yang sukun, darabat. Qatala masuk ta yang sukun, qatalat. Wa'ada masuk ta yang sukun, wa'adat. Maka ta yang sukun di akhir itu adalah
ta'nis yang sakin tanda fi'il, dan dia adalah fi'il madhi. Nah, khusus untuk fi'il madhi tak sukun itu. Maka contoh dalam kitab ini dituliskan oleh para pengarang, contohnya qamat wa fa'alat wa minhu summa wa bi'sah. Ada juga contoh lain, nikma wa bi'sah. Ada nikma ni dia menerima tak yang sukun juga, seperti contoh nanti nikmat. Kemudian bi'sa juga bisa menerima ta yang sukun juga, seperti bi'sat. Walaisa, dan juga ada laisa. Nanti kalau dia menerima ta yang sakin, maka menjadi laisat. Ini berdasarkan pendapat yang ashah atau pendapat yang kuat. Ini untuk fi'il madhi, untuk fi'il madhi tadi. Yang kedua, wa mudhari'un, fi'il mudhari'. Tadi fi'il terbagi 3, yang satu madhi, yang kedua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' wa yu'rafu bidukhulil lam alaihi. Fi'il mudhari' itu dikenal juga dengan masuk lam atasnya. Lam itu lam apa? Lam huruful jazmi, huruf jazam atau amil jazam yang masuk kepada fi'il mudhari'. Di samping yang tadi, lam ini juga nanti masuk kepada fi'il mudhari'. Huruf jazam itu tugasnya, saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugasnya adalah untuk kalau dia masuk kepada fi'il mudhari', kalau fi'il mudhari' yang sahih akhir, maka dia mengkasrohkan, maka dia akan mensukunkan akhirnya. Maaf, kalau dia masuk pada fi'il mudhari' sahih akhir, maka dia akan mensukunkan huruf akhirnya. Contoh, yansuru, masuk lam yansur. Yadribu, masuk lam yadrib. Yakumu, masuk lam yakum. Nah, mensukunkan itu untuk fi'il yang sahih akhir. Kalau mu'tal akhir, kalau fi'il mu'tal akhir itu menghilangkan huruf ilat. Yad'u, lam yad'u. Asalnya yad'u, ada waw, tapi hilang, lam yad'u, wawnya hilang. Kalau umpamanya masuk pada fi'il yang 5, itu fi'il 5 itu adalah fi'il yang bersambung dengan alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas mukhatabah, maka nanti menghilangkan hazfun nun atau menghilangkan nun. Contoh, yansurani menjadi lam yansurah, yansuruna menjadi lam yansuru. Nah, itu kalau dia masuk kepada fi'il yang 5, maka huruf jazam nanti akan menghazafkan nun atau menghilangkan nun yang ada di akhir tadi. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala budda fi awalihi min ihda zawaidil arba', dan mestilah ada di awal fi'il mudhari' itu huruf ziyadah yang 4 atau yang kita kenal huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu apa? Hamzah, nun, ya, ta. Hamzah, nun, ya, ta. 4. Jadi huruf mudhara'ah itu ada 4. Hamzah, nun, ya, ta. Jadi harus ada. Itu salah satu. Di mana posisi huruf mudhara'ah itu? Fi awalihi, di awalnya. Nah, contoh, nasara, fi'il madhi, dibuat fi'il mudhari'nya. Ambil salah satu huruf mudhara'ah, letakkan di awal. Yan suru. Daraba, fi'il mudhari', fi'il madhi, dibuat fi'il mudhari'nya. Yadribu atau tadribu atau nadribu atau adribu. Huruf akhirnya itu nanti, atau harakat akhirnya berharakat dhammah. Berharakat dhammah. Kalau fi'il madhi akhirnya berharakat fathah, kalau fi'il mudhari akhirnya berharakat dhammah. Huruf mudhara'ah itu ada hamzah, nun, ya, dan ta. Ya jama'uha qauluka, biasa dikumpulkan atau diucapkan oleh kita na'aitu atau na'ti. Ini untuk mudah kita menghafal saja para saudara sekalian. Untuk mudah-mudah kita menghafal na'aitu atau na'ti. Ya, na'ti itu nun, hamzah, ta, ya. Kalau na'aitu nun, hamzah, ya, ta. Na'aitu.
Jadi jumlahnya ada 4, maka disebut zawaidul arba yang 4, jumlah ziyadah yang 4 yang bertambah di awal fi'il mudhari'. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yudammu awwalahu in kana madhihi ala arba'ati ahruf. Wa yadhummu, dan dia dhammahkan awalnya huruf mudhara'ah tadi, fi'il mudhari' huruf mudhara'ah itu kalau madhinya 4 huruf. Jadi bagaimana menentukan harkat huruf mudhara'ah itu? Tengok fi'il madhinya. Bagaimana cara menentukan harkat huruf mudhara'ah itu? Kita lihat fi'il madhinya dulu. Kalau fi'il madhinya 4 huruf, maka didhammahkan huruf mudhara'ahnya. Nah, contoh dalam kitab ini dituliskan contohnya dakhrajah, dahrajah, kadahrajah. 4 huruf itu. Dal, ha, ra, jim. 4 huruf. Yang pertama dal, ha, ra, jim. 4 huruf. Maka fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya nanti akan menjadi huruf mudhari'nya dhammah. Dahraja yudahriju, tudahriju, nudakhriju, uakhriju, uahriju. Jadi 4 huruf mudhara'ah tadi. Pilih salah satu saja. Bisa diambil dakhraja yudahriju, bisa dakhraja tudakhriju, bisa dakhraja nudakhriju, bisa dakhraja uakhriju. Nah, itu kalau fi'il madhinya 4 huruf, maka huruf mudhara'ah itu berharkat dhammah. Seperti lagi contoh lain, akrama yukrimu. Akrama yukrimu. Akrama ini sulasi madhi 1 huruf, bab pertama, bab if'al. Af'ala yuf'ilu if'alan, di mushaf ini. Af'ala yuf'ilu if'alan. Akrama yukrimu ikraman. Ikraman itu masdar, masdar daripada akrama. Akrama sulasi mazid 1 huruf, bab yang pertama. Nama babnya bab if'al. Yang kedua, farraja. Farraja ini juga sulasi mazid 1 huruf, bab kedua. Ini bab taf'il ini. Di sorafnya, ilmu sorafnya. Farraja yufarriju. Farraja yufarriju. Tad'ib rohnya, double rohnya, tad'ib rohnya. Fa'ala yufa'ilu, dhamma huruf mudhara'ahnya. Kenapa 4 huruf? Farraja 4 huruf, ada double rohnya atau tad'ib mudha'af, rohnya ganda 2. Maka jumlahnya 4. Maka fi'il mudhari'nya adalah yufarriju, yufarriju, dhamma huruf mudhara'ahnya. Karena tadi dikatakan apabila fi'il madhinya 4 huruf, maka harkat huruf mudhara'ah pada fi'il mudhari' adalah dhammah, Yang kedua, yang selanjutnya, wa qatala. Qatala ini juga sulasi mazid 1 huruf ini. Bab ketiga ini. Fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, bab mufa'alah. Qatala yuqatilu, muqatalatan, muqatalah. Nah, sama, karena ini jumlahnya fi'il madhinya juga 4 huruf, maka harkat huruf mudhara'ahnya tadi adalah dhammah. Kemudian wa yuftahu fi ma siwa, ada difatahkan selain itu. Berarti kalau bukan 4 huruf, difatahkan huruf mudhara'ah itu. Jadi bagaimana kita menentukan harkat huruf mudhara'ah? Tengok saja. Kalau fi'il madhinya 4, berarti dhammah. Kalau fi'il madhinya selain pada 4, berarti fathah. Fathah, berarti fathah harkat huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu apa? Huruf yang terletak di awal fi'il mudhari'. Huruf yang terletak di awal fi'il mudhari'. Jadi kalau umpama hurufnya 3, fi'il madhinya 3 huruf, maka fathah harkat mudhara'ahnya. Sini dibuat contoh nahwu nasara. Nasara 3 huruf. Nasara 3 huruf. Maka fi'il mudhari'nya harkatnya itu apa? Yansuruh. Nasara yansuruh. Apalagi contoh lain?
daraba, yadribu. Banyak contoh itu, yang 3 huruf itu. Itu namanya sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Sebenarnya itu apa? Sulasi yang masih sunyi dan tambahan belum ada penambahan. Nah, ini musharraf ini. Sulasi mujarrad itu ada 6 bab yang asli, artinya belum ada penambahan utuh seperti aslinya 3 huruf. Nasara, daraba, kataba, zahaba, alima, hasiba, hasuna. Nah, ini semuanya masih utuh, belum ada penambahan. Ini namanya sulasi mujarrad, nazara dan sebagainya. Jadi kalau 3 huruf, maka harkat huruf mudhari'ah itu menjadi fathah. Fathah. Nasara yansuru, daraba yadribu, fa'ala yaf'ulu. Kemudian apa lagi kita lain? Zahaba yazhabu, dakhala yadkhulu. Jadi tengok harkatnya. Kalau jumlah hurufnya fi'il madhi 3, maka harkat huruf mudhari'ah adalah fathah. Pahami itu dulu, saudara-saudara sekalian, dirahmati subhanahu wa ta'ala. Jadi ditanya orang nanti gimana cara menentukan harkat huruf mudhari'ah? Ada 2 ketentuan. Ada 2 ketentuan. 1, kalau fi'il madhinya 4 huruf, maka harkat huruf mudhari'ahnya itu adalah dhammah. Kalau fi'il madhinya selain daripada 4 huruf, kalau fi'il madhi selain daripada 4 huruf, maka harkat huruf mudhari'ah itu adalah fathah. Fathah atau fathah. Nah, contoh lain, intalaqa yantaliqu. Intalaqa yantaliqu. Ini sulasi mazid 2 huruf. Infa'ala yanfa'ilu, infi'al. Istakhraja yastakhriju. Ini sulasi mazid 3 huruf. Istaf'ala yastaf'ilu. Ini 6 huruf. 6 huruf. Jadi yang 3 huruf, yang 5 huruf, yang 6 huruf. Nah, yang 3 huruf, yang 5 huruf, yang 6 huruf fi'il madhinya, maka harkat huruf mudhari'ahnya fathah. Kalau fi'il madhinya jumlah hurufnya adalah 4, maka harkat huruf mudhari'ahnya itu adalah dhammah. Nah, itu yang paling dipahami saudara sekalian. Kemudian wal amru. Nah, ini amar lagi. Jadi tadi fi'il terbagi 3, madhi, mudhari, dan amar. Nah, ini sekarang yang masuk kita kepada fi'il amarnya. Wal amru wa yu'rafu bidalalatihi ala talabi wa qubulihi. Dan fi'il amar itu adalah yang menunjukkan atas tuntutan, perintah, menuntut. Kum, berdiri, berarti ada perintah. Idrib, pukul, berarti itu ada perintah. Memerintahkan kepada kita untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, memerintahkan kepada kita untuk melakukan suatu perbuatan seperti berdiri, makanlah, minumlah. Nah, itu contoh-contoh dalam bentuk perintah. Nah, itu adalah fi'il amar. Itulah fi'il amar. Jadi dia juga menerima namanya ya apa? Ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah. Jadi dia juga menerima ya muannas mukhatabah, itu terletak pada akhir, huruf akhirnya itu. Ada contoh seperti, karena fi'il amar ini tasrifnya cuma 6. Nah, kalau fi'il mudhari di musharraf tasrifnya 14. Kalau fi'il madhi tasrifnya 14 juga. Fi'il amar tasrifnya cuma 6 saja. 6. Kita ambil contoh umpamanya fi'il amar itu dari kata unsur. Unsur, unsura, unsuru, unsuri. Nah, ini dia. Ya itu nama ya muannas mukhatabah. Unsura, unsurna. Jadi tasrif fi'il amar itu cuma 6. Dia ambil dari dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunnah. Jadi 6. Kalau fi'il mudhari itu jumlah tasrifnya adalah 14. Fi'il madhi juga tasrifnya juga 14 juga. Dari dhamir yang 14 itu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum,
anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu jumlahnya 14. Maka tasrif fil madhi dan fil mudhari jumlahnya 14. Kalau fil madhi, fil amar, tasrifnya jumlahnya 6. Itu diambil dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Mukhatab, mukhatabah. Mukhatab itu lawan berbicara, sama untuk muzakkar mukhatab, mukhatabah juga lawan berbicara untuk muannasnya. Kemudian, nah itu contoh ya, contoh tadi. Kalau di sini buat contohnya kumi, wa idribi, idribi ini kata idrib, idribi, idriba, idribu, idribi. Ya itu namanya idribi. Ya yang mana di akhir itu namanya ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah. Dan dhamir itu adalah anti. Jadi kalau kita untuk manggil perempuan, umpamanya menyuruh perempuan atau menyuruh perempuan untuk melakukan sesuatu, umpamanya seperti menolong, unsuri, tolonglah alaimu, berarti perempuan itu muannas. Kalau laki-laki, unsur, tolonglah alaimu. Kalau umpamanya fukul, idrib itu laki-laki, idribi untuk perempuan. Ta'al, kita panggil sini laki-laki, ta'ali, itu untuk perempuan. Ada ya muannas mukhatabah di akhir, yaitu yang membedakan antara untuk laki-laki dan perempuan atau muannas dan muzakkarnya. Muannas itu untuk perempuan, muzakkar lah untuk laki-laki. Wa idribi. Kemudian ada lagi yang juga ada bentuk perintah, hati. Nah, ini juga sama. Ini perintah juga. Kemudian ada lagi ta'al, sini. Sama ke sini. Ini berdasarkan pendapat yang ashah, yang kuat. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Nah, ini selesai pembahasan kita masalah kalimat. Yang terakhir adalah huruf. Apa itu huruf? Nah, huruf adalah ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li kahal wa fi walam. Itu contoh huruf. Jadi huruf adalah sesuatu yang tidak pantas atau tidak ada padanya tanda isim dan tidak pula ada padanya tanda fi'il. Jadi sesuatu hal yang tidak ada pada tanda isim dan tidak ada pada tanda fi'il itu adalah huruf. Nah, jadi mudah kita menentukan. Tengok saja, ada nggak tanda fi'il di situ? Ada nggak tanda isim di situ? Kalau tidak ada, berarti dia huruf dia. Apa tanda isim? Kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tanda isim. Pertama dulu kita bahas adalah tanwin, alif dan lam, khafat, huruf khafat, isnad ilai. Nah, itu tanda isim yang kita pahami. Tengok di sini ada nggak itu? Kalau tidak, berarti ya coba tanda fi'il lagi. Tanda fi'il apa tadi yang baru kita bahas? Qad, sin, saufa, dan ta yang sakin atau ta nisis sakinah. Ta yang sakin. Tengok saja, kalau tidak ada di antara tanda-tanda tadi, berarti dia adalah kalimatnya huruf. Nah, itu untuk memudahkan kita menentukan bentuk kalimat atau tanda-tanda kalimat dalam bahasa Arab. Nah, karena kita akan selalu berhadapan dengan itu di saat kita belajar nanti ilmu kawaid ini. Pasti akan disuguhkan kepada kita, ini kalimatnya apa? Nah, itu kalimatnya apa? Nah, jadi kalau dengan tanda yang ada, kita paham. Kalau ini tandanya ada alif lam, berarti isim ini. Kalau tanwin, berarti fi'il ini. Kalau tanwin, berarti isim ini. Berarti kalau ada alif lam, ini isim. Tidak ragu lagi kita itu. Kalau ada tanwin, ini isim. Kalau dia kasro, dia khafat, berarti dia isim. Kalau ada huruf apa di awal atau huruf jar di awal, berarti dia isim. Begitu juga. Kalau umpamanya ada qad di awalnya, ini fi'il ini. Fi'il ini, tidak ragu lagi kita itu. Baik pada fi'il madhi atau fi'il mudhari. Qad yakunu. Fi'il mudhari itu. Qad yakunu atau fi'il mudhari. Kemudian kalau pada fi'il madhinya qad qama, qad nasara. Ini fi'il madhi itu. Kalau sin masuk pada fi'il mudhari, saufa juga masuk pada fi'il mudhari. Sayaf'alu atau saufa ta'lamun. Itu contoh fi'il
mudhari' yang dimasuki oleh sin dan saufa. Jadi contoh fi'il mudhari' itu tadi adalah saufa ta'lamun. Itu contoh fi'il mudhari' yang dimasuki oleh sin. Kalau saufa ta'lamun. Nah, itu contoh fi'il mudhari' yang dimasuki oleh saufa. Kemudian kita masuk kepada fi'il amar. Wal amru wa yu'rafu bidalalatihi. Amar itu dikenal dengan perintah. Perintah. Setiap ada perintah itu fi'il amar. Seperti contoh umpamanya kul, katakan. Unsur, tolonglah. Idrib, pukullah. Di setiap perintah itu adalah fi'il amar. Kemudian fi'il amar itu juga dia menerima kan ya muannas mukhatabah, tetap di akhir. Ada fi'il amar itu tasrifnya ada 6. Tasrifnya 6. Idrib. Kita ambil contoh bawahnya idrib, idriba, idribu, idribi. 6. Dari dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Anta artinya kamu, laki-laki. Antuma artinya kamu, 2 orang perempuan, laki-laki, 2 orang laki-laki. Antum kamu, itu dalam bentuk jamak. Anti itu kamu perempuan. Maka dhamir di anti inilah yang ada ya muannas mukhatabah tadi, seperti idribi, unsuri. Nah, disitulah ada ya muannas mukhatabah. Maka ya di akhir itu adalah ya muannas mukhatabah yang masuk kepada fi'il amar. Kemudian contoh lain lagi, ada juga contoh lain seperti hati. Nah, ini juga sama. Ini kemudian ta'al. Nah, ini juga artinya sini ke sini. Nah, itu alal asahi, itu berdasarkan yang paling sahih. Itu contoh daripada fi'il amar itu. Nah, sekarang yang terakhir adalah pembagian kalimat terakhir adalah huruf. Apa yang dikatakan huruf? Huruf adalah ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah sesuatu yang tidak ada padanya atau bersamanya tanda isim dan tidak pula tanda fi'il. Jadi tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il, itu adalah huruf. Bisa kita tengok, ada tanda fi'il enggak? Tidak. Ada tanda isim enggak? Tidak. Berarti pasti dia adalah huruf. Apa tanda isim dulu kita bahas? Ada isnad ilai, ada alif lam, ada tanwin, ada khafat, ada huruf khafat. Nah, itu berarti itu adalah tanda isim. Kemudian tanda fi'il. Apa tanda fi'il yang kita bahas juga sebelum ini? Qad, sin, saufa, dan ta'nis yang sakin. Jadi kalau tidak ada 2 tanda itu, maka dia sudah pasti adalah huruf. Seperti contoh hal, fi, lam. Contoh lagi min, ila, an, ala. Itu contoh-contoh adalah huruf. Dia adalah huruf. Jadi huruf yang di sini maknanya huruf yang mempunyai makna. Contoh kalimat huruf adalah huruf yang mempunyai makna. Ada huruf yang tidak punya makna, berarti dia bukan kalimat. Berarti huruf yang punya makna itu adalah huruf yang sudah bergabung atau bersambung dengan kalimat, dengan huruf yang lain. Umpamanya kalau dia berdiri sendiri, itu bisa dikatakan tidak bisa dikatakan huruf dalam bentuk kalimat. Saudara-saudaraku, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun saudara berada, semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kita mengulang kembali ingatan-ingatan kita tentang pelajaran pokok dalam pondok pesantren atau di pondok-pondok pesantren, itu belajar qawaid atau ilmu nahwu sharaf atau ilmu alat ini. Karena ilmu ini sangat perlu sekali dan sangat dibutuhkan sekali di kalangan pondok pesantren, karena dia akan memutola'ah, mempelajari, menterjemah, membaca kitab-kitab turas atau kitab-kitab gundul. Semoga ini bermanfaat bagi kita sama-sama dan bisa kita jadikan sebagai ilmu untuk kebaikan kita.
Terima kasih. InsyaAllah kita akan lanjut lagi nanti di sesi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.